Oke, buat semuanya selamat pagi, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Randy Prasetya. Ya, seperti kalian ketahui ya, saya baru saja melakukan perjalanan Jakarta Banyuwangi. Itu sekitar 1000 km lebih menggunakan motor yang tidak biasa ya. Jika pada sebelumnya saya biasanya menggunakan motor dengan konsep naked, touring, ekstrim, menggunakan banyak box dan lain-lain. Tapi untuk kali ini saya menggunakan motor yang sedikit berbeda pada biasanya dengan konsep yang berbeda. Ya, bisa kalian ketahui sendiri ini si Mungil ya saya memanggilnya. Salah satu motor saya, tapi ini motor drag saya. Ya, tampilannya seperti ini. Memang ini dirancang khusus untuk drag ya, bukan untuk jarak jauh. Bisa kalian ketahui sendiri, di sini saya juga menggunakan ban yang lumayan kecil. Untuk push-step-push-stepnya sendiri saya menggunakan push-step underbone, stang saya tekuk seperti ini. Karena memang biasanya motor ini hanya dipakai untuk jarak berapa meter saja dan di trek lurus yang pasti. Oke. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya beritahukan ya, ini penting banget. Ini tidak direkomendasikan, perjalanan ini tidak direkomendasikan. Tapi kenapa sih saya melakukan perjalanan ini? Sebenarnya ini nggak safety ya, saya tekankan lagi. Untuk riding jarak jauh dengan konsep motor seperti ini tidak safety. Dan saya melakukan ini hanya sekali, hanya untuk review saya aja ya, gimana sih rasanya riding dengan motor seperti ini, dan ternyata luar biasa melelahkan. Untuk joknya sendiri bisa kalian lihat sendiri ya, ini jok papasan tipis, dan kalian bisa bayangin sendiri kalau untuk jarak jauh akan seperti apa rasanya menggunakan jok seperti ini, pegel banget. Ya, waktu itu saya mulai melakukan perjalanan dari Jakarta itu mulai start sekitar jam 1 pagi Sabtu. Itu setelah saya ganti spool ya, karena sehari sebelum hari H ternyata ada trouble-trouble yang membuat saya menghambat perjalanan saya. Yang harusnya saya hari Jumat sudah mulai berangkat, akhirnya saya berangkat hari Sabtu. Satu, spool saya jebol. Yang kedua, seal master rem saya bocor. Padahal beberapa hari sebelumnya itu normal semua. Tapi entah kenapa pada saat saya manasin motor, saya berkeliling-keliling di Jumat pagi ya, padahal malamnya saya mau berangkat, ternyata ada aja trouble-troublenya. Tapi alhamdulillah jam 1 pagi Sabtunya itu semua udah handle dan saya memulai riding saya. Walaupun saya riding tanpa menggunakan rem belakang, ini gila ya. Saya itu tipikal orang yang, ini sisi buruknya ya, jangan kalian tiru. Saya sudah menargetkan diri saya gas hari ini, dan beberapa target, misalnya 2 hari udah aku sampai sana. Pada saat saya mau berangkat sebenarnya motor saya belum siap untuk berangkat, tapi tetap saya riding tentunya dengan sangat hati-hati. Ya, jadi akhirnya saya memulai perjalanan saya jam 1 pagi ya, Sabtu singkatnya. Dan tiba di Banyuwangi itu hari Selasa. Sebenarnya seharusnya hari Senin, karena Senin pagi itu saya sudah di Bondowoso. Tapi saya di Bondowoso mampir dulu, karena sampai Bondowoso saya langsung servis Bumblebee di bengkel BTA ya, di tempatnya Nyok, adik saya. Dan keesokan harinya Selasa baru saya ke Banyuwangi. Ya, untuk kesannya itu yang pasti sangat melelahkan, asli lelah banget, terutama pada bagian paha atas saya ya.
Ya karena joknya itu sangat tipis, dan selama perjalanan itu saya banyak banget istirahat karena panas ya, berasa panas. Udah gitu untuk setelan shocknya sendiri, shock belakang saya ini setelannya sangat empuk karena biasa dipakai untuk trek lurus saja. Kalau setelan drag gini biasa dipakai untuk jalanan yang halus dan hanya untuk jalan lurus. Jadi begitu setelan seperti ini saya gunakan untuk riding antar provinsi, itu efeknya berasa banget dan tidak safety ya. Begitu saya bertemu dengan jalanan bergelombang, itu tangan saya doang yang nempel ke motor, sisanya seluruh badan saya, kaki saya yang nempel ke push-step naik ke atas. Jadi selama perjalanan begitu saya menemukan jalanan bergelombang, itu badan saya full loncat, jadi cuma tangan saya aja yang nempel di stang. Dan kalian tahu sendiri sepanjang jalur Pantura itu berarti saya loncat-loncat di jalan. Wah. Itu yang bikin saya harus sesekali rest. Itu mengenai pengendara saya sendiri ya. Kemudian posisi stang seperti ini. Mungkin kalau untuk di dalam kota akan terasa sangat melelahkan ya, beloknya juga agak susah. Tapi karena ini saya lewat Pantura lebih sering lurus, jadi efek dari stang ini tidak terlalu berasa, malah cukup nyaman ya. Karena dengan posisi stang yang semakin aku ke dalam mundur, badan saya bisa semakin tegap. Beda dengan posisi stang aslinya yang ke depan, jadi saya agak nunduk gini dan tumpuan beban sedikit terkena di sini. Untuk stang sendiri saya tidak terlalu terasa efek capeknya. Ya, itu aja sih. Dan mengenai kondisi motor sendiri, ini motor naik OSCP, dan motor ini turun mesin sebelum saya melakukan perjalanan. Setelah masa reyan selesai baru saya melakukan perjalanan. Untuk motor ini sendiri, saya dari mekaniknya disarankan untuk mengistirahatkan 2 jam sampai 3 jam sekali. Wajib istirahat karena kondisi mesin yang habis turun ya, saya habis ganti seher dan ringnya juga, dan beberapa part lain di dalamnya. Jadi perlu banyak istirahat. Bahan bakarnya sendiri itu kurang lebih ya sekitar 28 liter pertamax Jakarta sampai ke Banyuwangi. Itu saya menghabiskan biaya bahan bakar kurang lebih sekitar saya bulatkan aja 300.000 untuk bahan bakarnya. Olinya berarti dari berangkat baru terus di Bondowoso saya ganti baru lagi 2 kali oli. Jadi saya infokan sekali lagi ya kepada kalian bahwa perjalanan jarak jauh menggunakan motor dengan setelan drag seperti ini sangat tidak direkomendasikan karena ini nggak safety. Bannya juga terlalu kecil, posisi stangnya juga lebih nyaman untuk jarak jauh menggunakan stang fatback, dan kondisi jok juga tidak memungkinkan, harusnya menggunakan jok yang cukup tebal. Untuk push step sendiri mungkin lebih nyaman push step yang standarnya ya. Oke, jadi buat kalian yang melakukan perjalanan jarak jauh, jangan menggunakan setelan dengan konsep seperti ini. Dan saya juga tidak menyalahkan ya bagi kalian yang punya hobi ngedrag menggunakan konsep motor seperti ini, itu tidak menyalahkan karena memang modifikasi itu disesuaikan dengan kebutuhannya, dan setiap orang mempunyai selera yang berbeda-beda ya terhadap aliran modifikasinya. Jadi memang jarang juga sih orang yang menggunakan motor truck untuk perjalanan jarak jauh. Ini juga saya karena hanya ingin melakukan uji coba aja.
dan rasanya cukup luar biasa. Sesampainya di Banyuwangi saya langsung terkapar istirahat total. Makanya saya baru bisa bikin reviewnya sekarang. Untuk selanjutnya banyak yang nanya ya, apakah saya akan tetap bertahan dengan motor dark saya atau saya membuat konsep motor touring lagi. Oke, untuk kondisi saat ini saya tidak fokus untuk membuat konten otomotif, apalagi perjalanan ya, karena ini memang pada masa pandemi COVID-19. Jadi untuk kedepannya saya lebih fokus untuk motor sih. Kalau untuk motor mungkin standaran aja, atau bisa jadi untuk 1 bulan ke depan saya masih memerlukan motor ini untuk beberapa konsep video saya. Setelah itu bisa jadi motor ini saya lelang saya lepas karena kebutuhan saya udah selesai ya, dan saya lebih fokus untuk membuat video dokumenter terutama di bidang pariwisata. Oke guys, jadi itu sekian video vlog saya kali ini tentang kesan-kesan menggunakan motor seperti ini ya. Oke, buat kalian thank you yang udah ngikutin terus video-video vlog saya. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel YouTube-nya. Jangan lupa juga buat diklik tombol loncengnya. Jangan lupa ya buat terus nonton, karena kedepannya akan lebih banyak konten-konten video, enggak hanya sebatas otomotif. Thank you buat semuanya, sampai jumpa di video-video vlog selanjutnya.